Kalau orang kan banyak orang ngomong, Ya. saya gak ada bakat, kata siapa, jalani dulu apa yang kamu suka, jalani dulu. Nanti pasti ketahuan kok bakatnya di mana gitu. Jadi kalau nggak dijalani, cuman mikir tok, Juga ya buat nggak bisa motivasi lah juga. kepada teman-teman. Kira-kira penghasilannya Suban dari majelis dari akunnya saja berapa per bulan itu? Sudah Sekarang ya, sudah hampir 3 juta subscriber itu. Bisa kisaran 30 bisa. 30 sekarang, ya, per bulan itu ya. per bulan. Udah. Jangan jadikan uang itu sebagai tujuan utama dulu, biarkan mengalir dulu, nanti pasti ada kok hasilnya. Kalau yang penting konsisten Yang dulu. penting konsisten ya. Dibelajarin dulu baru, yang nggak moro-moro langsung dibelikan langsung bisa. Paling 2 bulan sebulan langsung. Nah keyakinan saya, orang belajar pasti bisa. Kalau orang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Mungkin sebagian teman-teman bahkan ya, kebanyakan tidak tahu siapa dia. Karena memang tidak pernah muncul di televisi, tidak pernah muncul di radio, tidak pernah muncul di kamera atau beberapa medsos. Tapi tanpa jasa tangan kreativitasnya, tidak akan muncul beberapa konten kreatif yang kita nikmati. Beliau adalah yang terhormat Mas Babun Niam. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini namanya Mas Babun, biasa disapa. Beliau adalah nahkoda atau pimpinan tertinggi tim multimedia Majelis Subanul Muslimin. Mungkin teman-teman baru lihat seperti apa. Masih ganteng ya. Tapi sudah punya istri teman-teman. Sudah punya istri, sudah punya anak juga. Mas Babun sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di channel kami. Nanti kita akan diskusi santai Mas Babun, relax saja sambil minum air tidak apa-apa. Jadi gini Mas Babun, kita ingin tahu ini Mas Babun secara utuh, mulai dari kecil sampai jadi seperti sekarang ini. Karena mungkin teman-teman saya kira juga tidak tahu seperti apa dulu Mas Babun. Cuma yang bisa dinikmati aja hanya karyanya saja mungkin ya sekarang ya. Dari yang paling sederhana dulu dan yang paling rendah lah. Kita ingin tahu tentang latar belakang keluarga dan pendidikan Mas Babun, Mas Hadi ini dulu. Kira-kira seperti apa? Monggo Mas. Kalau saya sebenarnya pendidikan cuman sampai kelas SD. Oh SD ya? Ya, sampai berarti S1 bukan kelas SD, sampai SD ya. Kan S1. S1 ya. Tapi lulus Mas ya? Lulus dulu. Lulus. Di Kalikajar dulu. Oh, di Kalikajar. Saya SD di Kalikajar Wetan. Habis itu langsung mondok. Lulus SD langsung mondok ya? Tepatnya di Nurul Qadim sana. Pondok Pesantren Nurul Qadim ya. Pondok Pesantren Nurul Qadim sampai kelas 3 sanawiyah, kurang lebih 5 tahunan. Kurang lebih 5 tahun. Berarti sampai lulus sanawiyah ya? Ya, sampai lulus. Alhamdulillah. Terus habis itu baru karena ada musibah lah, bisa dibilang musibah. Orang tua ini wafat. Bapak ini ya. Bapak apa Ibu? Bapak. Oh, Bapak ya. Bapak ini wafat, terus mau gak mau, sedangkan saya kan punya toko di Kalikajar tuh sama ibu, yang mau bentuk kolaan apa nggak ada. Akhirnya dari situ berhenti mondok. Berarti berhenti merondok bukan karena sudah selesai tadi? Bukan. Tapi karena Bapak ya, almarhum ya, karena ingin membantu Ibu. Kira-kira Mas Babun ini satu keluarga berapa saudara Mas? Berdua sama adik. Oh, berdua sama adik. Waktu itu adik masih kelas berapa? Mas Babun sudah kecil kelas masih kelas berapa ya dia ya? Kelas 3 ya. Sekitaran kelas 3 ya? Ya, sekitaran berarti waktu itu Mas Babun kelas 3 sanawiyah harus pulang ke rumah untuk bantu Ibu membiayai pendidikan adik ya. Jadi ini suri tauladan teman-teman. Jadi saking cinta dan pedulinya Mas Babun dulu waktu masih kecil, ya mungkin tahun berapa kira-kira itu Mas? kurang, kalau tahunnya udah lupa ya. Udah lupa ya. Tapi waktu itu kelas 3 sanawiyah ya? Ya, udah sanawiyah. Beliau harus siap menjadi tulang punggung keluarga untuk ibu, adik dan keluarga. Terus kira-kira setelah itu gimana Mas? Setelah itu ya keluar dari pondok. Awalnya sih gak ada kerjaan sih, cuma bantu-bantu di toko, ada kolaan segala macem gitu.
Habis itu kalau lari ke medianya sih nggak langsung. Habis itu barulah dipanggil Gus Hafid, ayo daripada kamu nganggur di rumah. Kan saya di pondok tuh pernah jadi santrinya Gus Hafid juga. Oh gitu, dekatlah dengan beliau ya. Ya, jadi Gus Hafid itu teman-teman saya kira bagi warganet netizen ya, saya sudah tahu Gus Hafid itu adalah Khadimul Majlis Subhanul Muslimin yang sekarang menjadi salah satu ikon tokoh favorit yang ada di Kabupaten Tapi sebenarnya abis itu gak langsung juga sih, sempat dari berhenti mondok sempat ya ngerti lah anak muda ya, sempat nakal dulu, keluyuran dulu. Mungkin dari itu ya Gus Hafid lihatnya mungkin kok nih murid saya, santri saya kok berubah jadi kayak gini. Mendingan daripada dia kayak gitu terus mungkin akhirnya ditarik lah di Subhan gitu. Tapi ditariknya bukan jadi tim ya, cuman ayo ikut ngumpul-ngumpul lah ya gitu ya. Dulu kan sistemnya sama ya, sama majelis yang kayak sarwah gitu itu. Ayo ngumpul gini. Dulu waktu pertama kali Mas Babun ini diajak untuk aktif di kegiatan Subhanul Muslimin, kira-kira Subhanul Muslimin dulu apa sudah ada multimedianya, apa cuma kegiatan rutin saja gitu? Kalau waktu itu gak ada, semacam sarwah malah Subhan, bukan lebih kepada majelis ya. Bukan majelis ya. Lebih kepada kayak sarwah itulah kegiatan. Yang untuk anak muda aja gak ada perempuannya. Ada cuman kalau gak salah 3 desa, Kali Kajar Wetan. Terus saya malah awal-awal tuh ikutnya bukan di Alas Tengah tapi di Kali Kajar Wetan. Di Kali Kajar Wetan. Soalnya yang ada tuh Kali Kajar Wetan, Kali Kajar Barat sama Jabung. Nah, dari situ kan saya udah pindah dari Alas Tengah. Saya ngikutnya ke Kali Kajar. Oh gitu. Nah, katakanlah pas dapat undiannya, bukan undian ya apa ya, dapat bagiannya bagian lah, tuan rumah ya, tuan rumah, rumah. tak taruh di Alas Tengah gitu. Di sini berarti dulu ya? Di sini. Pertama perdana tuh sebelum Muslimin di Alas Tengah itu. Di sini berarti. Nah dari situ terus para ustadz ini bergerak, katanya pengen juga Alas Tengah diadakan Subhan gitu. Maturlah ke Gus, akhirnya disetujui diadakan juga di Alas Tengah itu. Awalnya di sini perdana dulu. Perdana ya, waktu itu ada Subhan Muslimin. Tapi booking Jumatnya dari Kali Kajar. Dari Kali Kajar. Kira-kira dulu itu kita pingin tahu berapa orang jemaahnya dulu Subhanul Muslimin. Kalau sekarang kan sudah ribuan gitu ya. Apalagi pas kemarin haulnya almarhum Kiminu itu kan sampai hampir penuh. Berapa sih dulu nih Mas? Kalau dulu Kali Kajar aja ya kisaran 100-an lah. 100-an ya. Kali Kajar aja. Kali Kajar Barat sama 100-an. 100-an ya. Berarti satu halaman rumah cukup ya kalau dulu ya. Cukup. Itu biasanya dulu kegiatannya apa saja? Sama, kalau kegiatannya dari awal sama. Sholawatan, habis itu ceramah. Tapi dulu gak ada beliau yang dari luar, cuma Gus Hafid gitu. Biasanya beliau sendiri ya. Itu sholawatan sudah ada lengkap dengan tim hadrahnya belum? Udah. Oh sudah ada memang. Cuman hadrahnya bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Yang sekarang kayaknya sudah banyak anak pondok ya. Udah banyak anak pondok. Kira-kira dulu waktu awal-awal Mas Babun kan anggaplah belum apa-apa gitu loh. Jadi bagian apa Mas Babun dulu nih? Dulu ya awalnya sih jadi jemaah aja. Oh ikut saja. Ya ikut saja itu awal-awal. Sebagai alumni ya diajak sama beliau karena mungkin tidak ada aktivitas ya diajak gitu. Cuman waktu itu lumayan ngerti dunia media gitu. Bahkan semua semua akun orang pondok, Gus Hadi semuanya, Gus Hafid. Terus Neng saya yang buat masuk itu. Awalnya dari situ. Itu belajarnya di mana sampai multimedia? Di warnet dulu. Oh gitu ya. Itu waktu di pondok apa ketika sudah berhenti mondok? Kalau dunia medianya belajarnya di warnet. Enggak udah di luar. Oh, sudah di luar. Ya di luar. Cuman seneng emang gitu. Oh, memang ada rasa seneng ya. Kalau di dunia desain memang dari pondok udah sepertinya kata orang ada bakat lah. Karena di pondok nih suka ngelukis emang Mas, suka ngegambar. Oh, suka ngelukis ya. Termasuk seniman lah. Seniman ya. Kan sama aja kan desain sama ngelukis sama bedanya cuman medianya saja. Ya medianya saja yang beda. Lek ngelukis kan medianya kanvas, ini kan medianya Photoshop lah, komputer lah gitu ya. Berarti kalau waktu di pondok pernah diajari atau dikasih media enggak sama pesantren? Gak ada. Untuk melukis di di alat elektronik lah? Nggak ada. Masih di kanvas ya? Ini jadi lukis ini malah kitab. Belakangnya kitab pasti ada. Buku-buku saya tuh lukisannya. Oh gitu. Ya, biasanya dilukis tembok, ya. Pernah dilukis cewek enggak? Enggak ada. Dulu sih lukisnya kayak apa ya? Kayak sukanya sih dulu ya kayak zamannya anak kecil Goku gitu. Oh gitu. Ya, saya gitu. Super saya ya. Iya, super saya gitu loh. Terus ya lukisan
pemandangan-pemandangan gitu itu. Cuma di kitab. Cuma gitu. di kitab Iya, ya. Berarti di buku itu. kalau sudah orang kreatif teman-teman, apa saja itu bisa jadi media Iya, untuk benar. menyalurkan kreativitas Iya. ya. Sampai di kitab, tapi dikasih makna enggak kitabnya itu? Kalau dikasih Ya itu. Ya kalau dikasih kan ini di halaman belakangnya Oh, di sama halaman di halaman belakang depan ya. ya. Ada enggak sebagian kitab-kitabnya itu? Ya itu ya lupa. Ada di mana juga. Ya, jadi berarti Mas Babun ini sebetulnya mungkin sudah ada rintisan mungkin ya. Ya. Rintisan ilahi lah bahasanya sekarang. Beliau ini sudah memiliki potensi ke dunia perlukisan, dunia seni, tapi karena dulu mungkin karena keterbatasan media sama alat-alat sehingga beliau ini hanya bisa melukis dengan tangan saja. Kebetulan setelah itu beliau diajak sama Gus Hafid untuk bergabung di Suburan Muslimin, ikut di kegiatannya. Nah, kok pas bisa muncul untuk pembuatan medianya gimana dulu? Awalnya gini Mas, saya awal-awal tuh kan sering ya banyak kan nggak ada media di Subang. Terus kenapa saya entah kenapa di warnet tuh pernah lihat kayak majelis yang sudah lebih awal kayak majelis Rasulullah di Jakarta itu ada poster sama Habib Syekh gitu ya. bukan belum ada juga. Ya, belum juga sih. Kayak ada majelis Rasulullah namanya. Majelis Rasulullah, itu ada poster-posternya, tak coba buat di warnet gitu. Oh gitu. Nah, tak kirim ke Gus gitu. Waktu itu sih zamannya BBM ya. Tak kirim ke Gus, wah bilang mantap keren nih Bu gitu. Berarti sampai itu sudah ngeditnya di komputer Tapi di warnet. Di warnet ya? Iya, Karena belum punya. punya. Dulu medianya pakai apa? Microsoft apa? Sama, tetap Photoshop. Photoshop ya? ya? Dari awal memang suka Photoshop ya. Dari awalnya sih berawal dari kagum sih dari awalnya. Kok bisa suka tuh? Kan ada kan zaman dulu orang foto di ini backgroundnya diganti ini kok bisa gini ya. Pengen buat gitu ya. Apa sih caranya buat gitu. Belajarnya di mana? Di YouTube. Oh, belajar cara buang. Berarti sampean tidak ada yang ngajari? Gak ada. Gak ada. Murni karena keinginan sendiri ya. Murni karena keinginan. Ini kuncinya teman-teman. Jadi kalau kita ada keinginan, ada harapan, mesti ada jalan. Ya, walaupun waktu itu jalannya Mas Babun belum punya media sendiri belum, kan. Bahkan tapi alat aja gak ada. Gak ada ya. Tapi itu bukan menjadi kendala. Mesti akan ada solusi. Ya benar. Setelah itu berarti pernah buat poster ya pertama ya. Dihaturkan ke ternyata beliau suka lah gitu ya. Terus gimana ya? Terus berlanjutlah habis itu nggak tahu ya kenapa ya murah-murah Gus nih diajak sama Gus ke Probolinggo, Bun ayo ikut saya ke Probolinggo bilang gitu. Ya Gus nggak tahu murah-murah dibelikan laptop. Nah, gitu ya? Ya dibelikan laptop. Awalnya nggak mau belikan saya, nggak ada bahasa mau belikan saya. Ayo ikut saya mau beli laptop gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma ikut lah ke Probolinggo. Ikut saya. Pas nyampe dalam ini laptop dipegang kamu. Cek dulu apa aja kurangnya. Oh siap Bun. Namanya juga guru masih dititip laptop nggak tak buka, ditaruh aja di sini gitu. Sungkan kan, kolan kan, mau buka gini. Sampai seminggu, siapa laptopnya mau diantar enggak? Gak usah pegang kamu, pegang saya. Akhirnya dari situ saya ngerti, ini laptop ini mau dikasih ke saya buat fasilitas belajar, fasilitas gitu. Ingat saya waktu itu kalau nggak salah ya. Gus tuh beli laptop tuh jual gelang nyening waktu itu. Masya Allah. Saking anunya ya. Saking ada keinginannya, antusiasnya beliau sama pengen memfasilitasi Mas Babun agar minat dan bakatnya itu tersalurkan. Terasa lah. Terasa. Ya alhamdulillah ini mungkin perlu diketahui sama teman-teman ya. Jadi dulu Mas Babun ini ketika mungkin secara tidak langsung ditunjuk oleh Gus Hafid untuk jadi bagian multimedia, beliau itu berkorban menjual gelangnya istrinya beliau, Ning namanya. Untuk apa? Agar Mas Babun ini bisa berkarya. Benar. Ini perjuangan sekali teman-teman. Jadi tidak langsung besar seperti sekarang kan gitu kan. Itu gelang pribadi lagi kan. Gelang pribadi. Lanjut setelah itu gimana? Nah dari situ dari laptop itu tak belajar lah Mas, tambah sering belajarnya gitu. Lihat di YouTube di mana gitu. Terus berawal dari foto. Kalau foto saya nggak ada kendala Mas, karena menurut saya sama aja kan dari ngelukis di kanvas sama di foto, cuman beda media kan. Beda media. Terus berlanjut di situ lama sering barulah lari ke video gitu. Ya akhirnya terus kuncinya satu dari awal ya kalau saya boleh cerita, saya ini nggak pernah bilang enggak ke beliau. Satu contoh ya.
udah paham poster terus Gus nih bilang gini, Ya, Bun tak belikan kamera ya, bisa kamu, bisa Gus gitu. Kalau nggak bisa, Walaupun sampean belum punya kepengalaman aja gak ada. ya kemampuan lah untuk mau digimanain kamera ini. Bisa Intinya Gus, manut kata guru. Iya. Alhamdulillah. Bisa Gus gitu. Akhirnya dibelikan sama beliau. Tapi kira-kira yang sampean bisa muncul kata-kata bisa ini apa? Sampai kan belum punya apa-apa, belum kemampuan gitu loh. Kok bisa ngatakan bisa itu? Apa rahasianya itu? Karena saya pasti mau Pak, karena keyakinan saya, orang belajar pasti bisa. Kalau orang belajar mesti bisa. Nggak ada Kalau orang belajar mesti bisa. Iya, kecuali kalau dibiarin baru udah bisa. Berarti setelah dibelikan laptop sama beliau, kan nanti ada beban kan, udah dibelikan, masa mau dibiarin, mau gak mau kan harus belajar kan harus gitu. belajar. Iya, Betul, jadi tak tanggung belajar, jawab ya. tanggung jawab. Dari situ baru akhirnya bisa. Terus ditawari lagi, Bun saya pengen buat trailer, kamu bisa nggak buat trailer gitu. Waktu itu sih ya kalau nggak salah ya Mas ya, pernah nyuruh orang buat trailer 1.500.000. 1.500.000. Trailer aja, iya. Lumayan mahal ya. Lumayan mahal waktu itu lah. Tapi sampean sudah bisa buat trailer kayak Belum, makanya ditawarin. Bun, tak belikan komputer, kamu bisa buat trailer? Bisa Gus gitu. Bisa. Walaupun waktu itu nggak bisa. Iya, nggak bisa juga jadi gitu. ini kata kunci yang penting manut sama guru. Iya, manut sama guru. Alhamdulillah. Akhirnya ya dari situ sama Mas konsepnya, dibelajarin dulu baru. Ya nggak moro-moro langsung dibelikan langsung bisa. Paling 2 bulan, sebulan langsung. Alhamdulillah sih sampai saat ini udah ya kayak itulah kayak di YouTube. Ya, alhamdulillah. Tapi semua itu sampean belajarnya otodidak. Otodidak ya. Belajar sendiri ya. Iya, belajar sendiri. Ada juga sih teman Pak diajak Pak kalau di dunia video lihat ke Altamis dulu gitu Study banding lah mungkin ya ke sana ya. Gus juga sering kok kita datengin kalau pesannya pas udah lumayan besar ya. Datengin orang foto gitu buat belajar gitu. Orang video gitu. Tapi kalau dunia desain emang murni otodidak. Alhamdulillah. Walaupun di pondok tidak pernah dipelajari, tapi beliau punya potensi, punya keinginan, alhamdulillah bisa. Dan sampai sekarang ini karya-karya beliau tetap bisa dinikmati. Alhamdulillah. Kayaknya sudah panjang lebar kita diskusi, tapi tidak cukup sampai di sini. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Sekali lagi bagi Anda yang baru tonton jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 16 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Python. Lanjut ya Mas Babun ya. Nah, tadi beliau sudah punya potensi, sudah punya keahlian, dan sudah mulai difasilitasi sama beliau mulai dari laptop sampai kamera. Kira-kira ingat enggak Mas? Pertama kali acara kegiatan itu di syuting lalu dipublish di mana ya? Kalau di syuting ini kalau seingat saya di Asam Bakor kalau nggak salah. Kegiatan di Asam Bakor ya. Sebenarnya kalau saya boleh cerita, semuanya media ini sama aja Mas. Dari dunia media. Gimana itu? Cuman bedanya Beda di alat. Misalnya gini ya. Ngerti dunia foto, ke dunia video itu sebenarnya gampang, sama aja. Sama ya. Cuman bedanya foto di foto, video kan kayak di HP sampean kan dia foto apa bedanya foto sama video? Sama aja kan. Bedanya cuman diformatkan, foto video. Foto, video gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman paling editingnya yang beda gitu nanti ya. Berarti waktu itu yang direkam pertama kali kegiatan yang di sana Mas ya? Yang di mana tadi? Di Sembakor. Di Sembakor ya. Itu sudah ada peralatan agak kayak Pak? Enggak sih, cuma kamera satu. Iya. Dari kamera itu terus bisa beli lagi sampai sekarang. Alhamdulillah perlengkapannya sudah banyak ya. Alhamdulillah sekarang udah lengkap. Terus setelah itu kita kenal dulu ada lagu namanya apa itu yang bahasa Madura itu? Astagfirullah. Kehilangan. Kehilangan itu. Itu gimana sejarahnya itu Pak? Soalnya kayaknya yang saya lihat itu klip pertama kayaknya di Subban itu ya. Itu gimana sejarahnya? Klip pertama awalnya gini, kan anak terbuat lagu Kehilangan. Gak tahu ya, moro-moro kok viral di daerah sini dulu awalnya. Betul. Di daerah sini viral. Banyak di amal-amal orang bawa itu di musola-musola. Dari situ tak buat aku ada ide loh. Kok viral ini kayaknya kalau dibuat klip enak gini. Cuman waktu itu masih multimedia gak ada alat, kan cuma punya kamera satu. Masih punya kamera satu minta tolonglah ke temen ini, ayo buat video klip berapa gitu, tak tanya gitu. Sewa lah bahasanya ya. Tapi ke temen ini.
yang udah biasa biasa buat video klip. Ya. Berarti itu buat video klipnya masih ya? Masih yang kelangan ya. Iya, masih anggaplah nyewa ya. Sewa pakai ya. jasa ya. Iya, pakai jasa yang kelangan itu. Soalnya kan kita sendiri waktu itu masih cuma kamera 1. Kamera 1. Kalau lagu yang kedua, enggak salah apa ya yang kedua tuh ya? Yang Hafid itu. Ya Allah. Apa ya? Kalau yang kedua malah saya sendiri udah. Oh, sudah pakai media sendiri. Pakai media sendiri. Malah sendirian saya waktu itu. Sudah punya kamera sendiri berarti. Tak kali gini. Ternyata kan waktu itu kan pakai jasa orang lain. Tak sekalian buat belajar. Dia ada kamera 3. Cuman kok pakai kamera 3 enak nih. Sedangkan di Subban cuma ada kamera 1 kan. Kamera 1. Akhirnya tak akali videonya yang mungkin susahnya lebih lama mungkin. Karena kan pakai kamera 1. Jadi gue ganti. Banyak motong ya. Iya, banyak motong gini. Sendirian malah waktu itu. Nah, untuk lagu itu yang ngarang itu siapa itu, Mas? Kalau yang ngarang ada namanya Ustadz Muhlis itu. Oh, memang ya Ustadz santri juga, santri Al-Badi. Dari awal semua video Subban, lagu-lagu Subban dia yang ngarang ya. Mulai dari kelangan semuanya sampai ibu terus segala macam dia yang ngarang. Memang beliau ya. Mungkin nanti satu saat nanti atau waktu yang pas kita juga ingin ngundang beliau. Oh iya betul. Jadi ada yang ahli nanti di sini belakang bisa ya. kok. Di sini juga ya. Alhamdulillah bisa minta bantu Mas Babun ini ya. Bisa. Jadi ada orang yang ahli di belakang kamera gitu ya. Iya, ada orang yang di belakang lagu. Iya, di belakang lagu gitu lah. Kira-kira siapa nanti kita? Awalnya malah dia bukan vokal malah. Oh gitu ya. Cuma ngarangin tuh. Terus lama-lama temen nih mungkin kasihan ya. Ayo sekali-kali kamu yang tampil gini. Akhirnya mau. Pernah tampil juga kan? Iya, tampil. Tapi sekarang jadi vokal udah gitu. Oh, alhamdulillah. Karena dipaksa mungkin. Atau juga disuruh sama Nun Hafid, sama kayak sampean gitu ya? Enggak juga sih, anak-anak awalnya yang kalau yang Khodes itu, ayo sekali-kali kamu tampil gini. Nah, sekilas tentang Subbanan Muslimin dan multimedianya. Kalau di YouTube ini Mas, Subbanan Muslimin ini mulai kapan dirintis? Itu yang buat siapa itu? Apa inisiatifnya sendiri? Apa dari Nun Hafid awal itu? Gini, awalnya gini Mas, kan saya cuma dikasih laptop. Ya. Terus sedangkan kegiatan kan banyak banget. Betul. Dulu nih tidak ada Mas bahasa orang dapat penghasilan dari YouTube, tidak ada. Betul. Nah, YouTube ini saya buat YouTube nih malah dulu namanya bukan Subban, nama saya pribadi waktu itu. Buat apa saya buat YouTube? Karena saya cari tahu cara menyimpan video online gitu. Oh, gitu. Karena space-nya komputer laptopnya sudah habis terbatas gitu. lah ya kapasitasnya ya. Kapasitasnya mau dihapus acaranya gitu. Oh, berarti waktu itu memang dibelikan kamera sama laptop, belum ada medsos ya? Belum. Masih tersimpan di laptop ya? Tersimpan di laptop. Berarti kan belum dinikmati orang. Belum. Jadi daripada langsung di-delete kan eman gitu. Jadi YouTube nih tak jadikan media penyimpanan aja awalnya. Lambat laun saya dengar kalau YouTube nih bisa menghasilkan uang. Nah, ikuti caranya gitu. Belajar atau tidak lagi? Iya, lihat lagi di YouTube. Ya apa caranya dapat YouTube dapat uang dari YouTube ini. Nah, dari situ udah lanjut sampai kalau nggak salah ya pernah awal-awal tuh cuma dapat 2 juta. 2 juta ya? Ya, itu berapa bulan atau berapa tahun? Berapa bulan, dari berapa bulan dapat 2 juta pas awal-awal gitu. Jadi nggak setiap bulan awal-awal tuh. Intinya kalau pertama kali dapat tuh kisaran 2 jutaan gitu awal-awal. 2 jutaan ya. Tapi gimana rasanya pertama kali dapat gajian dolar itu kan? Iya. Seneng lah pastinya kalau seneng karena kan itu di luar katakanlah di luar anggarannya. Iya. Kas gitu kan. Cuman dapat bahasanya kan dapat dari orang itu, dikasih dari orang. Iya, kita cuma bukan dari jemaah kan? Iya, kita cuma netip dari video. Terus dapat uang malah. Nah, lambat laun nih tak rasa kok YouTube nih kayaknya bakalan jadi apa ya? Jadi jembatan lah buat Subban untuk bisa go gitu ya. Nah, dari situlah tak seriusin YouTube-nya dari konten-kontennya, dari audionya, dari videonya itu tak seriusin sampai sekarang ini. Waktu itu terima gaji pertama kali dari YouTube sekitaran 2 juta Mas ya. Responnya Nun Hafid gimana itu waktu itu? Disampaikan enggak ke beliau? Ya disampaikan. Sampai sekarang Mas meskipun dapat berapa aja pasti disampaikan. Kita kan ada grup kan namanya grup multimedia. Ya, di multimedianya ya. Setiap bulan tuh ada screenshotan tak kirim ke grup gitu. Jadi tahu semuanya. Berarti penghasilannya itu untuk pengembangan di kegiatan ya? Di multimedia enggak? Di multimedia. Hanya aja. Multimedia saja. Iya.
Soalnya kan kalau yang lain kan sudah ada juga pemasukannya, kayak pusat kan sudah ada. Nah, kalau boleh tahu nih, sekilas lah tentang struktur multimedianya di Suburan Muslimin gimana Mas Babun? Jadi Mas Babun nahkoda teratas ya? Sebenarnya kalau bahasa apa ya Mas, bahasa ketua juga nggak ada sebenarnya. Gimana? Nggak ada ketua, nggak Ya? ada wakil. Nah, saya ini itu konsep perencananya gimana kalau udah ada strukturnya? Biasanya disebut ketua gara-gara mungkin karena pertama jadi multimedia. Terus sama anak-anak ini dianggap ketua. Terus kalau nggak ada, paling nggak cuman kameramen itu pun kita rolling. Jadi ini bagian kameramen, ini bagian editing, ini bagian operator, ini bagian audio gitu. Terus biasanya anak-anak tuh biasanya tak rolling ganti-ganti biar paham semuanya. Berarti teman-teman tim itu yang lain punya skill, Mas Babun rekrut apa memang direkrut dulu baru diajari? Direkrut dulu. Saya konsepnya nyari orang tuh Mas, yang penting kerja dulu, mau kerja dulu, tak rekrut gitu. Gak ada. Bukan potensi dulu ya? Gak ada. Nah, anak tuh malah banyak yang jual pentol. Oh gitu sih. Gak ada sama sekali, gak ada basicnya multimedia sama sekali. Yang penting mau kerja, mau ngabdi, baru tak. Sama-sama belajar ya. Jadi gini teman-teman, dalam konsep kehidupan itu ketika kita nggak tahu maka kita harus belajar. Benar. Ketika kita sudah tahu dan punya ilmunya maka kita wajib mengamalkan. Salah satu contohnya ini adalah Mas Babun. Jadi pendidikan yang hanya lulus SD sekarang sudah menguasai banyak ilmu tentang multimedia dan lain sebagainya. Beliau tidak puas dengan kemampuan yang sudah miliki. Bagaimana keluarga, saudara, teman dan semuanya itu diajari punya potensi. Benar. Sampai sekarang ini YouTube-nya Suburan Muslimin sudah berapa ribu subscriber itu? 2 juta, hampir udah mau 3 juta. Hampir 3 juta subscriber ya? Bukan semoga aja nih, bukan bagian kesombongan. Iya. Itu tidak apa-apa kata hadus bin iman. Iya, hadus bin iman ya. Berarti kan masyarakat menyukai. Iya, YouTube-nya Suban tuh kalau itu udah terbanyak sedunia untuk majelis ya. Untuk kategori majelis udah terbanyak subscribernya. Subhanallah. Sedunia, berarti ini anugerah ya. Teman-teman hadir bisa sampai ke Malaysia, ke Hong Kong. Alhamdulillah. Berkatnya media juga. Iya, gaji dolar lah maksudnya kan gitu kan. Gini Mas Babun, kira-kira ketika Mas Babun ini menggeluti dunia multimedia, baik punyanya Suburan Muslimin atau yang lain, pandangan atau gagasannya Mas Babun ini apa sih tentang dunia multimedia sekarang ini? Pandangannya? Ya, pendapatnya Mas Babun lah gitu. Sehingga mungkin kita harus seperti ini gitu. Kita harus seperti ini. Kalau pandangan saya jangan terpaku ke alat itu gitu. Jangan terpaku ke alat. Maksudnya gini, kan soalnya banyak orang saya nggak bisa buat kayak gitu karena alatnya seperti ini. Enggak juga sebenarnya Mas. Enggak juga ya. Apalagi sekarang aplikasi HP aja canggih-canggih sekarang. Iya benar. Editor balap malah ya aplikasi PC yang mau buat seperti itu susah, di HP udah tinggal plug in itu banyak sekarang ya. Tergantung kemauannya sebenarnya. Tergantung kemauan. Mudah sekarang. Ya itulah jangan terpaku ke alat, belajar gitu. Jangan terus terpaku ke alat. Bahkan saya pun sampai sekarang masih belajar. Kan media nih selalu berubah-ubah, selalu berkembang ya. Iya, selalu berkembang. Jadi kalau kita cepat bos gak bisa juga gitu. Harus tetap belajar. Alat ya, dari gak ada drone tiba-tiba ada drone, berarti harus belajar lagi. Belajar tentang drone ya. Dulu ada kamera, dari kamera HD, terus Full HD, sekarang udah 4K, udah 8K, belajar lagi. Iya. Karena dunia itu kan dinamis, apalagi ilmu tentang teknologi ya. Selalu upgrade kan. Selalu ada pembaharuan lah. Nah, kalau boleh tahu ini Mas Babun, karena kita bercerita tentang profesinya Mas Babun di multimedia, selain mengelola multimedianya punyanya Suburan Muslimin, kira-kira atau punya channel sendiri atau juga mengelola punya orang lain atau gimana Mas? Saya juga punya channel sendiri kan awalnya gini. Ya. Di Suban tuh ini sudah cerita ya Mas. Ya. Anak multimedia Suban maupun Hadrot tim semuanya di Suban tuh nggak ada sekalipun yang dibayar, hatta 1.000 pun nggak ada yang dibayar, nggak ada bayaran sama sekali. Ya. Nah, terus saya jadi fokusnya dulu di multimedia aja, di multimedianya Suban. Nah, terus nggak tahu kenapa ya banyak orang luar kan ngupload kan, Nah, kita nggak apa-apa, nggak masalahin ada upload gitu. Kan memang dari awal kita niatnya syiar. Cuman ada temennya yang bilang gini, daripada diupload orang lain, gitu, kenapa kamu nggak buat sendiri aja dulu? Kayaknya gini Mas, misalkan ada satu acara banyak lagu kan, betul. Yang satu udah diupload Suban, sisanya ini kan dibuang biasanya kan. Cuman bukan dibuang sih, cuma dikasih ke tuan rumah kan, daripada diabaikan kan mendingan diupload gini.
Nah dari situ baru teman-teman nih banyak yang buat. Saya buat dulu, terus terus teman-teman nih banyak yang buat juga gitu. Akun pribadi lah. Akun pribadi ya. Tapi tetap tak kasih peringatan, nggak boleh upload lagu baru kecuali sebelum udah upload dulu gitu. Sebelum diupload oleh majelis ya. Ya majelis. Jadi sampai sekarang ada lagu baru sebelum dulu ngupload, baru yang lain ngupload ini. Ngupload di akunnya sendiri lah. Ya akunnya sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang Mas. Alhamdulillah lah buat makan gitu ya. Iya. Jadi sedang nggak cocok sekarang kalau kita bergubat atau bekerja digaji rupiah itu kan. Iya. Kalau YouTube kan dolar itu. Dolar ya. Sebenarnya sih mungkin kecil mungkin ya, nggak tahu juga saya kerjanya YouTube mungkin kecil. Cuma karena sistemnya dolar kan makanya kan lumayan gitu. Nah, kalau punya Mas Babun sendiri kontennya tentang apa nih, Mas? Sama juga tentang selawat. Sama gitu, tentang Subhan ya. Berarti Mas Babun punya kamera sendiri enggak? Enggak. Sama gitu ya. Iya, dulu malah sering pakai HP juga. Karena awalnya gini, kalau sekarang ya udah nggak bisa ya. Dulu awalnya malah tentang vlognya. Oh, vlognya. Nah, jadi kan gitu, di Subhan tak isi selawatan toh. Nah, dunia vlognya ini kan nggak ada. Dari situ biasanya saya buat vlognya waktu berangkat gitu. Ya, Dulu awal-awalnya. Buat keseharian lah, buat keseharian aktivitas keseharian ya. Jadi sebelum acara majelis, proses-prosesnya seperti apa? Proses-prosesnya. Berarti itu isi kontennya punyanya Mas Babun. Iya. Apa namanya, Mas? B2 Multimedia. B2 Multimedia. Jangan lupa like Samsung. B2 Multimedia. Jadi sekarang udah kan jarang ikut, udah jarang dapat video vlog kan. Jadi ya itulah upload video dari yang dari Subhan yang udah nggak terupload gitu. Maksudnya yang nggak dipakai lagu lama lah Mas gitu, baru upload gitu. Nah, terkait Majelis Subhanul Muslimin sekarang sudah punya fasilitas multimedia apa saja sih, Mas? Yang dulunya hanya laptop satu, kamera satu, sekarang sudah apa? Oh, kalau alat sekarang alhamdulillah udah Mas. Ya. PC ada 4 ya. Malah ada satu PC yang udah hampir 100 juta saya belinya dulu. Oh gitu. Itu untuk apa itu, Mas? Untuk editing memang. Memang editing ya? Iya. Itu ada di kediamannya Mas Babun apa? Ada di kantor ya? Ada di kantor. Kalau yang di sini udah bisa beli pribadi juga. Berarti di kantor itu hampir 100 juta? Ya, satu PC-nya. Satu PC. Khusus memang editor ya? Ya, editor. Terus drone ada 2. Drone punya 2. Kamera video foto. Malah kamera foto baru beli nih Mas. Kalau body only berapa? 48 juta. 48 ya. Seharga 4 roda itu. Cuma buat foto nih. Hanya foto saja? Iya, bukan ke videonya? Bukan, video lain udah. Oh gitu. Jadi sampai sekarang ini udah punya alat yang sesuai apa ya? Sesuai acara lah. Buat video-video majelis ada udah. Buat video klip beda lagi. Buat foto-foto udah. Berarti sudah beda ya. Jadi kalau majelis ada medianya sendiri. Iya. Kalau untuk video klip ada alat-alatnya sendiri udah beda-beda. Itu sekarang. Iya sekarang. Kalau dulu kan. Ya ini itu. yang perlu kita harus ketahui teman-teman. Tidak langsung simsalabim seperti sekarang kan. Iya benar. Dengan beberapa media itu Mas Babun juga sudah Malah punya dulu tim pakai 19 orang ya. Dulu kan sudah pernah cerita tadi pakai video klip sendiri pakai satu kamera, bayangin aja. Iya. Bisa sehari semalam buatnya. Di Duta kalau nggak salah dulu ngesut Ahkam ini. Seru pokoknya. Berarti di samping Mas Babun sama teman-teman mengelola multimedianya majelis juga sudah punya akun sendiri ya? Iya benar. Untuk istilahnya lah bahasanya itu bonusnya teman-teman. Bonus gitu. Ya. Kira-kira sudah dimonit semua itu? Sudah dapat? Sudah. Udah malah udah mau 1 juta semua udah hampir 1 juta ya. Berarti sudah dapat yang dari YouTube. Udah lama ya. Lembaran udah. Nah, kalau boleh tahu ini Mas Babun, Santri Sarjana ini kan channelnya baru buka. Apa sih rahasianya biar nyampe? Gitu lah. Gitu. Gimana? Yang penting kalau menurut saya nih ya konsisten. Satu konsisten. Konsisten. Terus yang nomor 2 selalu cari apa ya? Bahasanya cari apa ya, kalau misalkan apa yang mau dibahas, cari sesuatu yang menarik untuk saat ini, yang lagi viral trending lah, yang lagi trending saat ini ya. Satu contoh apa sekarang lagi trending itu bahas, itu bisa kalau mau lebih cepat ya Mas ya. Tuh. Terus kalau soal kualitas sih mengalir sih, karena kualitas kan tergantung alat juga kan. Jadi mengalir juga kan. Nggak bisa moro-moro langsung ambil utangan, ngambil kamera gitu. Gitu. Nanti bayarnya yang bayarnya iya bener. Nggak dapat menit pas bayarnya gimana? Jadi yang penting konsisten dulu, terus cari lagi menarik, terus apa lagi?
judul, thumbnail tuh ngaruh banget. Banyak orang sekarang coba aja sampean buka YouTube pasti yang bikin menarik pertama nih thumbnail sama YouTube kan. Thumbnail ya. Ya makanya thumbnail itu bener-bener diperhatikan sama judul itu. Dan Mas Babun sebelum ke dunia video kan sudah memang ahli melukis ya. Makanya semua video-videonya tak desain, untuk thumbnailnya tak desain ulang pakai foto. Oh gitu. Sekalinya menarik. Berarti memang lain ya, enggak ngambil. Enggak, pakai foto dulu. Kamera khusus ya. Kamera khusus. Jadi jangan heran kalau kita satu kali lihat di YouTube thumbnailnya Subhan Muslimin itu sudah menarik. Kayaknya kemarin kita terakhir lihat itu ketika nge-live di Jakarta mana itu, Mas? Ya di Jakarta, di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan itu ya. Acaranya Mas Babun ikut itu? Ikut. Itu acaranya Haul Bung Karno. Sang Proklamator Indonesia. Putra Sang Fajar katanya. Terus setelah itu apa lagi Mas, rahasianya? Karena kadang-kadang orang yang baru memulai di dunia YouTube itu semangat ke belakang kendor gitu. Itu. Yang nomor 2 mungkin kalau menurut saya YouTube ini jangka panjang, nggak bisa harus butuh cepet, nggak bisa, mengalir aja udah gitu. Iya, terus berkarya lagi. Kalau di Subhan sendiri monitnya berapa bulan atau berapa proses? Lihat dulu langsung mas, cepet dulu. Karena memang sudah punya jemaah ya? Enggak, dulu nggak ada persyaratan seperti sekarang. Oh gitu. Iya, malah dulu langsung buat bisa langsung di monet dulu. Langsung monet. Iya. Nah baru banyaknya pelanggaran orang-orang baru ada kesepakatan harus sekian persyaratannya. Dulu yang saya pribadi pun tidak ada dulu, tidak ada persyaratan. Iya, belum ada persyaratan yang ruwet dari Google itu. Nah terus yang kedua menurut saya ya itulah jangan jadikan uang itu sebagai tujuan utama dulu, biarkan mengalir dulu, nanti pasti ada kok hasilnya kalau yang penting konsisten. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten dulu. Terus kalau kita boleh tahu ini Mas Babun, ya enggak apa-apa sih, ini kan juga buat motivasi lah kepada teman-teman. Kira-kira penghasilannya Subhan dari majelis, dari akunnya saja berapa per bulan itu? Sudah sekarang ya sudah hampir 3 juta subscriber itu. Bisa kisaran 30 bisa. 30 sekarang, ya, per bulan itu ya? Per bulan udah. Dan itu hasilnya biasanya digunakan kemana sama beliau? Ya, enggak, di multimedia. Tetap dikembangkan khusus multimedia ya? Bayar ini, kayak udah bisa beli mobil kemarin kan. Oh sudah punya mobil juga? Udah. Masya Allah, berarti mobil itu hasil dari YouTube ya? Hasil multimedia sendiri. Mobil apa itu Mak? Mobil Grand Max, yang ambil putih barunya. Enggak, yang hitam. Oh yang hitam itu? Ya. Ya jadi beli buat kantor sendiri udah sekarang. Pengembangan khusus di multimedia. Di multimedia aja, iya. Subhanallah. Soalnya kan alat multimedia apa ya, nggak bisa kan. Alatnya kecil tapi harganya ketahui sendiri alatnya multimedia kayak apa. Iya itu. Dan belum lagi rusaknya kan gitu. Iya betul. Apalagi dibawa kemana-mana rusaknya gitu. Jadi memang kalau elektronik itu kalau kita ingin cari yang bagus harus dilihat budgetnya berapa dulu. Ya benar. Harga tak pernah bohong. Harga tidak pernah bohong. Iya, sudah lumayan banyak, artinya majelis sekarang di pengembangan multimedianya sudah mandiri sekali, dan sudah bisa memberikan banyak pendapatan lah ke mobil. Malah kita kalau udah kayak ada acara besar di Subhan, ada acara milad, kita nyumbang loh sebagai multimedia. Oh itu nyumbang gimana maksudnya? Ya sebagai multimedia kita nyumbang kemarin tuh kalau nggak salah nyumbang 30 juta gitu tuh. Oh yang acara ini kemarin hot. Enggak, milad gitu. Milad ya? Yang hall ini nyumbang 10. Dari tim multimedia untuk pelaksanaan milad misalnya sudah bisa nyumbang ya? Sudah bisa nyumbang Masya Allah. Jadi sangat bermanfaat sekali ini teman-teman. Jadi bahasanya dari tim multimedia bisa nyumbang ke Subhan pusat gitu bahasanya. Gitu ya, untuk kegiatan semuanya lah. Misalnya di milad dan sebagainya. Itu di majelis ya. Kalau punyanya Mas Babun sendiri, kira-kira penghasilannya berapa sekarang? Soalnya gini teman-teman, jadi di masyarakat Desa Alas Tengah, Kecamatan Beton, Kabupaten Probolinggo, Mas Babun ini kelihatannya nyantai, pengangguran ya, nggak pernah megang cangkul, nggak pernah pakai dasi juga ke kantor karena juga bukan PNS ya, tidak pernah dinas, tapi ya hidupnya ya alhamdulillah nih begitu. Ya. Nah ini dapat di mana Bang? Ya, kerja agak bener gitu. Iya itu makanya ini biar diluruskan. Kalau nominal yang pasti saya nggak bisa kasih tahu, soalnya saya udah pesan ada pesan dari Gus Safid, nggak boleh kasih tahu gitu. Kenapa nggak boleh? Mungkin takut yang lain ada perasaan iri atau apa. Jadi memang saya jadi manut kata beliau nggak boleh disebut nominalnya. Tapi alhamdulillah cukup lah Mas buat. Alhamdulillah cukup. Ya lebih lah dari guru bayarannya. Dari itu ya, Masya Allah.
Jadi beliau ini lulusan SD, teman-teman. Sudah bisa berprofesi hanya di depan laptop dan komputer. Bener. Aktivitas kalau jalan sudah nggak pakai roda 2 lagi kan Mas Babun? Iya. Jadi tapi kalau secara nominalnya nggak boleh disebutin. Ya, rahasia lah ya. Iya. Jadi cukup untuk anak istri, untuk keluarga, buat biaya hidup saudara. cukup lah. Bahkan Mas Babun ini kalau di Desa Alas Tengah sudah tergolong ekonominya menengah ke Iya, atas. Masya Allah, enggak juga. Menengah ke atas ya, Enggak walaupun juga, hanya di depan. Nah ini kan sebetulnya kan peluang bagi kita semua bahwasanya untuk mencari profesi kita tidak perlu merantau kan sebetulnya. Di desa sendiri kalau kita punya potensi dan kita mau belajar katanya Mas Babun, ya. insya Allah bisa. Karena kenapa? Dunia ini sangat dinamis dan berkembang sekali, apalagi dunia tentang dan YouTube. biasanya bakat tuh Mas gak akan mungkin keluar ya, terasah kalau kita gak jalani. Kalau kita tidak jadi jalani. kita jalani dulu baru kita tahu bakat kita kemana nanti gitu. Jadi kalau orang kan banyak orang ngomong saya gak ada bakat, kata siapa, jalani dulu apa yang kamu suka, jalani dulu, nanti pasti ketahuan kok bakatnya di mana gitu. Jadi kalau gak dijalani cuman mikir tok, ya gak bisa juga gitu. Diam lah ya. Atau menunggu hujan emas dari langit kan tidak mungkin. Kalau kata anu kan gerak tuh adalah rezeki ya. Jadi gerak dulu. Harus soal nanti kemananya biar yang di atas yang ngatur. Gitu. Betul. Kira-kira pesan atau harapannya Mas Babun untuk generasi muda sekarang gimana lah? Kita menyikapi dan kita juga tampil mengambil potensi mengambil peluang tentang dunia multimedia atau YouTube ini gimana? Pesan ya buat teman-teman, terutama buat yang sebidang sama saya lah di majelis, yang jadi tim multimedia majelis atau pokoknya yang jadi konten kreator. Ya, konten kreator. Jangan mudah menyerah, sering-sering upload. Yang penting konsisten dulu. Jangan keburu mau lihat hasilnya seperti apa. Toh YouTube itu sistemnya tabungan loh Mas. Tabungan. Jadi iya YouTube meskipun kamu sekarang belum monetis itu nanti dihitung. Belum bisa menerima lah ya. Iya, nanti dihitung kok di akhir. Pas udah monetis dihitung. Karena YouTube tidak pernah korupsi mungkin. Ya, benar. Jadi sistemnya tabungan. Yang penting konsisten dulu gitu. Konsisten dulu, nanti pasti ada hasilnya gitu. Yang penting intinya satu, konsisten. Tetap konsisten. Itu bagi teman-teman yang sudah masuk memanfaatkan tentang medsos, tentang medsos, YouTube lah. Bagi teman-teman yang sekarang masih bingung mau ngapain tentang YouTube ini gimana pesannya Mas Babun kira-kira? Masih bingung mau buat apa? Iya, gimana? Ya sama sih, tetap buat aja dulu gitu. Buat dulu. Yang penting buat dulu ya. Apapun kontennya yang penting buat dulu gitu ya. Konten sebenarnya setiap gini Mas. Lihat di YouTube ya, setiap sesuatu pasti ada peminatnya. Ada peminat. Saya ada temen di Bondowoso. Iya. Dia tuh kontennya apa kata Sambian? Dia tuh kan dia dekat rumahnya dia ada orang gergaji kayu. Gergaji kayu. Ya, jadi setiap hari itu dia pagi ambil tripod sama HP ngesut orang kayu itu. Orang yang gergaji kayu. di syuting ya? Di syuting. Bukan dia sendiri kan yang gergaji kan? Bukan. Dia cuma ngambil kamera HP di shoot. Sekarang udah Masya Allah udah penontonnya. Pertukangan lah. Berarti kontennya tentang pertukangan ya? Iya. Kalau 5 juta dapat sebulan. 1 bulan ya? Iya. Nggak ngapa-ngapain, dia pagi benerin kamera, udah gitu aja. Hanya duduk manis sambil ngopi. Kan. Jadi biarin orang aja yang kerja gitu. Orang ada yang kerja ya. Dan orang itu di syuting mungkin seneng ya saya masuk. Masuk di YouTube ya. Padahal dia nggak ngapain. Nah, jadi menurut saya nggak ada alasan sih untuk bilang nggak ada konten, nggak ada konten, terus nggak ada peluang, banyak peluang kok. Apa saja bisa jadi konten Mas ya, asalkan ada keinginan. Ada keinginan, banyak kok contohnya bisa lihat di YouTube kok apa aja yang lagi diminati sekarang. Ini sama sih kayak rezeki YouTube tuh pasti setiap apa pasti ada peminatnya. Ada peminatnya masing, ada penonton. Yang suka ikan lihat ikan, yang suka burung lihat burung gitu. Iya. Jadi udah pasti ada peminatnya. Yang penting konsisten aja dulu. Penting konsisten. Ngupload lah paling tidak ya. Ngupload paling tidak ya. Jadi teman-teman kalau kalian pingin saya di YouTube ini mau buat konten apa, mau ngapain? Katanya Mas Babun, sudah di lingkungan saja gitu ya. Di lingkungan saja. Atau ada orang kerja apa kayak ada kerja apa, itu saja di video. Aja banyak ke sungai ada orang truk naik pasir di-shoot aja nanti. Tinggal di video ya. Tinggal di video. Ini belum ada nih ternyata. Iya, bener, video tentang pasir ya. Ini teman-teman ini potensinya peluangnya besar ini. Terutama bagi masyarakat pemuda yang ada di Desa Alas Tengah Mas ya. Apalagi di sini kan ada pabrik tahu. Buatlah judul cara pembuatan tahu, bisa kan gitu. Hanya pamitan saja mau meeting gitu. Gak bakal bayar kalau dia malah seneng kan di syuting ya. Ya jadi peluang kita harus betul-betul melihat peluang yang ada di sekitar kita. Mau walaupun mungkin
menurut kita ya, oh, kontennya ini tidak menarik, takut gak ada yang nonton, jangan pernah takut Mas. Jangan pernah takut. Kenapa? Setiap satu pasti ada peminatnya. Gitu. Setiap konten mesti ada penontonnya. Yang penting gerak, mau gerak aja. Tetap bergerak. Sangat menarik sekali itu Mas. Kayaknya saya juga ingin buat konten yang lain, tapi kita fokus dulu lah. Ya benar. Banyak sebenarnya Mas. Iya. Gini Mas Babun, ini untuk pengembangan di channel kita ya. Kita boleh tidak minta bantu ini untuk Mas Babun agar channel ini bisa berkembang gitu? Bisa. Siap ya. Mulai mungkin dari tak buatin logo, mungkin tidak apa-apa, bisa, siap kok, dari apa aja. Gitu ya. Buat apa, openingnya siap kok. Tapi istilahnya free ya? Oh iya. Sama-sama orang langsung desa. Langsung buat habis ini dah apa. Asal mau ditunggu nyantai di sini. Alhamdulillah. Jadi Mas Babun ini teman-teman masyarakat desa Alas Tengah juga, walaupun sebetulnya imigran ya Mas, pendatang ya. Imigran. Pendatang. Tapi asli di sini kok. Saya kelahiran di sini. Orang tuanya katanya di sini ya. Lahiran juga di sini. Lahiran di sini. Waktu kecil lahir di sini. Pernah terus ke Kalikajar, balik lagi ke sini. Balik ke sini lagi. Beliau ini sama orang desa seperti saya, cuma nasibnya kayaknya secara finansial. Anda juga. Anda Masya Allah. Tapi apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, katanya Mas Babun, setelah kita sukses, bagaimana kita suksesi, membuat orang juga sukses seperti kita, bahkan lebih. Ya. Nah, Mas Babun ini walaupun lulusan SD, sudah bisa mengajari teman-teman, adiknya, saudaranya untuk bisa juga seperti Mas Babun. Kalau enak jangan sendiri gitu. Kalau ini dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Karena potensi dan kemampuannya Mas Babun ini di dunia multimedia, yang Mas Babun mengajari tentang orang-orang multimedia. Apalagi sekarang peluangnya besar ya. Ya benar. Lagi masanya sekarang. Saya kira cukup sampai di sini Mas Babun. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi tentang multimedia Mas Babun. Udah cukup. Pesan-pesan mungkin ada? Udah cukup tadi. Udah cukup ya. Yang penting itu lah, yang penting konsisten, terus jangan mudah menyerah, jangan keburu lihat nominal, pendapatan, dan jangan nafsu untuk lihat itu. Yang penting sabar aja. Soalnya kan YouTube kata saya tadi kan jangka panjang Mas, nggak moro-moro ya. Apalagi sekarang persyaratannya jelumur kayak gitu. Sekian penonton kan gitu kan. Betul. Jam tayang itu sekali. Dulu nggak ada waktu. Ya namanya juga orang pingin sukses kan tidak simsalabim Mas. Harus ada rintangan-rintangan yang harus kita laksanakan. Toh meskipun bahasa kasarnya, meskipun kita gak dapat penghasilan, kita dapat syiar kok, dapat kebaikan, bener kan? Betul, menyampaikan kebaikan ya. Kebaikan. Alhamdulillah. Dapat ngasih ilmu juga ke orang. Meski Anda kata gak dapat, apalagi nanti pasti dapat nanti kan. Mesti gitu. dapat ya. Mesti dapat itu ya. Iya, pasti dapat. Berarti 99% kalau pasti kita konsisten di YouTube. Itu akan dapat penghasilan. Jadi saya kira tidak perlulah kita keluar desa Alas Tengah, apalagi sampai keluar negeri untuk mencari rupiah. Karena di desa saja itu sudah dapat dolar Mas. Udah dapat dolar. Sekarang udah canggih, beda kayak dulu. Ada lagi Mas Babun yang perlu disampaikan mungkin? Udah cukup. Cukup ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan, diskusi kecil. Mungkin nanti komentar-komentar bisa ditulis di channel kami, atau ada yang ingin ditanyakan langsung ke Mas Babun, nanti kita bisa juga cantumkan nomor HP beliau. Kalau yang ingin belajar tentang YouTube dan sebagainya, nanti kita cantumkan di deskripsi video ini. Terakhir Mas Babun, biasa ya, jadi kita punya moto ini Mas Babun. Jadi nanti kalau saya bilang santri sarjana, jawabannya excellent life. Bagaimana seorang santri atau kebetulan juga sarjana itu harus menjadi orang hidup yang punya keunggulan seperti Mas Babun ini. Jadi mohon maaf teman-teman ya, Mas Babun ini saya kagum kan hanya lulusan SD gitu. Yang penting ada kemauan sekarang. Ada kemauan. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Santri sarjana excellent life. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?